Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, di video kali ini gue mau ngasih lihat kalian tentang room decor di rumah gue ini. Nah, room decor kali ini adalah kamar utama gue yang gue tempatin dan tempat tidur gue sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya ini kamar utama gue itu fungsinya adalah sebelumnya gudang, karena kamar di rumah gue itu ada dua, jadi satunya itu gue fungsikan sebagai gudang. Nah, sekarang gudang ini gue jadiin fungsi utama sebagai kamar tidur gue. Nah, karena gue menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, bang, home tour dong keseluruhan rumah. Nah, gue jelasin dulu step by stepnya. Jadi rumah gue itu gue renovasi atau enggak gue melakukan DIY atau enggak melakukan segala dekorasi serta renovasinya itu bertahap. Jadi kayak misalnya kalian lihat di belakang ini dapur gue juga kan udah agak berubah konsep kayak gitu. Nah, terus udah gitu kamar gue ini udah selesai untuk gue dekorasi dan bisa kasih lihat ke kalian proses by prosesnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nanti kayak gimana sih total keseluruhannya, jadi kalian simak terus di channel gue. Jadi gue nanti akan kasih lihat karena gue ngerjainnya semua step by step atau enggak ruangan per ruangan kayak gitu. Jadi gue nggak langsung semuanya langsung di renov dan langsung gue dekor gitu. Yuk, jadi kalau penasaran kita lihat nanti detailnya kayak gimana sih yang udah jadi sebelumnya gudang dan sekarang yang setelah dijadiin kamar utama gue.
Nah, kalau misalnya bagi kalian yang pengen tahu kayak gimana hasilnya, yuk kita langsung lihat. Ini dia kamar utama gue. Nah, jadi ini yang tadinya gudang, jadi sekarang itu adalah kamar utama gue. Nah, jadi kalau misalnya kayak di siang hari atau enggak, kalau misalnya lagi gue pengen pencahayaannya warna putih, gue juga bisa pakai lampunya warna putih. Cuman kalau misalnya gue udah, biasanya kalau gue udah mau tidur, biasanya gue ganti lampunya ini dengan lampu hanging lamp ini kayak gitu ya. Bahas tentang lampu tadi kan gue lihat, gue kasih lihat lampu penerangan utama gue ini cuma dari satu lampu penerangan utama dan 2 lampu gantung untuk lampu tidur. Nah, tapi gue di sini lampunya itu gue pakai Barbie. Nah, kenapa Barbie? Jadi gue kalau misalnya gue mau moodnya itu lebih kayak ke soft kayak gitu, ini gue tinggal pencet aja di sini dan ini nanti dia berubah sendiri gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita pakai Barbie ini, jadi ambience lampunya itu kayak kelihatan aja semua, dan apa yang kita pengen, mood apa yang kita lagi rasain sekarang, ya udah kita bisa gunain si Barbie ini kayak gitu. Nah, lampunya juga ini banyak banget warnanya, jadi sebenarnya ini seru banget sih lampu ini. Jadi kita benar-benar bisa kontrol semua melalui gadget atau Android kita kayak gitu. Oke. Nah, yang biasa gue sering pakai sih gue di sini modenya read atau working. Tapi kalau night juga kita juga di sini bisa setting. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, oke. Jadi yang biasa gue pakai karena read, jadi gue pakainya ambience kalau lagi siang kayak begini, gue biasanya pakainya lampunya warna ini. Oke, nah di sini juga gue kasih lihat, ini juga bikinan dari workshop gue, dari bengkel gue. Ini ada nakas, bahannya dari kayu-kayu recycle ya. Jadi pakai kayu recycle. Ini juga semua pakai sisaan. Untuk pakai kemarin itu gue pakainya kayu kamper ini, jadi bekas bikin dipan, jadi ini sisanya gue buat stand si nakas ini kayak gitu. Nah, di sini juga gue pakai botol-botol Radius, habis yang botol sirup lah ini kalau nggak salah. Jadi gue pakein buat tanaman aja sih di sini untuk penghijauan aja. Nah, terus untuk lampunya, ini untuk hanging lamp, ini satu paket sama lampu. Ini dari IKEA semua. Nanti deskripsi dan nama-nama barangnya gue taruhin ada di deskripsi. Nanti kalian biar bisa cek. Karena gue juga lupa kemarin namanya apa. Nah, jadi ini semua satu set. Nah, kenapa sih gue nggak pakein standing lamp yang ada di atas nakas ini? Jadi menurut gue biar kayak nggak banyak kabel di bawah dan biar bisa kelihatan lebih rapi aja kayak gitu. Ya, nah terus udah gitu ini utamanya. Ini ada dipan. Nah, dipannya ini solid banget. Kalau kalian lihat nih. Nah, ini tuh solid banget. Terus udah gitu, ini finishingnya semua kita pakainya duko semua. Kita di sini finishingnya melamik. Terus habis itu kita duko semua. Terus habis itu untuk masalah sistem rangkanya, semua bahannya ini menggunakan kayu kamper. Jadi kayu kamper ini biasanya kalau kalian tahu kayu kamper itu kan buat pintu, buat barang-barang yang benar-benar kayunya itu benar-benar kayu-kayu yang buat kusen jendela kayak gitu-gitu. Nah, di sini gue pakein untuk di dipan gue ini. Nah, kenapa sih nggak jati? Nah, opsi gue jati itu harganya memang lebih tinggi dan gue sih lebih prefer ini, jadi harganya itu nggak begitu mahal-mahal banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian juga pengen, nanti untuk desain ruangan kamar gue, nanti gue sertain layout dan desainnya. Jadi kalian bisa, kalau misalnya mau bikin sendiri juga kalian bisa. Nah, untuk ini juga wall panel. Jadi kalau misalnya kita lihat wall panel ini, nah wall panel ini juga gue bikin DIY dengan bahan blockboard 18 mili. Terus udah gitu di finishing semua pakai catnya by Propan kayak gitu. Nah, terus kita bahas lagi masalah storage. Nah, storage ini kan kamar rumah KPR itu emang rata-rata kecil semua. Jadi gue ini untuk storage gue pakainya ada di sini semua, ada di bawah.
Ini juga dari IKEA. Jadi kalau misalnya barang-barang gue atau baju-baju gue yang biasa sehari-hari gue pakai, gue bisa biasa taruh ada di dalam sini. Nah, jadi semua storage-nya ada di bawah sini. Nah, kenapa makanya gue bikin desain dipannya ini agak lebih ada jarak karena buat naruh storage di bawahnya gitu. Jadi ini di bawah ini sebenarnya semuanya storage sih. Kayak gitu. Oke. Nah, terus udah gitu untuk ini shelving atau ambalan, ini juga pakai kayu triplek sungkai. Nah, kayu triplek sungkai ini gue bikin juga custom di workshop gue. Ini semua pakainya benar-benar triplek sungkai. Jadi kayak triplek biasa, cuman dia motifnya itu bagus dan finishingnya gue samain sama si warna depan ini kayak gitu. Nah, terus udah gitu banyak pasti yang kalian nanyain, Bang, ini cara masangnya gimana? Nah, cara masangnya sebenarnya cuma disekrup doang kayak pakai tweezer biasa. Nah, ini ada tutupannya nih. Nah, tutupannya ini buat si skrupnya itu biar nggak kelihatan kayak gitu. Jadi biar lebih rapi aja kayak gitu. Nah, jadi bener-bener detail-detail yang kayak gini yang gue perhatiin kayak gitu. Nah, terus ini untuk kayak pot-potnya, terus abis itu pot-potnya, dan ini fake plan-nya ini gue beli semua online. Ini by IKEA dan ini juga online. Nanti link-linknya gue kasih semua. Terus yang ini, frame ini yang kemarin udah gue review. Yang kita dari Bali. Oke, jadi untuk masalah jendela ini gue pakai gorden itu pakai bahan kain bekas. Nah, kain bekasnya itu, jadi gue waktu itu bikin kemeja. Terus habis itu bahannya linen, ada sisa nih. Nah, bahan sisaan itu gue jadiin aja nih buat si horden ini gitu. Nah, jadi untuk si bahannya ini gue pakai linen, terus habis itu si tiangnya ini pakai adjuster untuk klip kayak gitu. Jadi di sini tinggal kita setting aja, dan ini bisa sampai ukuran 90 kayak gitu. Jadi kita udah nggak usah nyekrop lagi sih. Oke, jadi gitu aja guys untuk masalah room decor gue ini. Jadi kalian kalau misalnya bingung atau mau tanya-tanya ke gue untuk masalah room decor ini kayak gimana aja, yuk boleh tanya langsung di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa kalian untuk subscribe channel gue dan like video-video gue. Oke, gitu aja. Jadi semoga video ini bisa jadi manfaat buat kalian, dan kalau misalnya kalian juga tertarik bisa jadi inspirasi buat kalian. Oke, gitu aja untuk room decor gue kali ini. Bye bye.